Malam semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung di webinar spesial 23rd anniversary-nya Nakita ID. Gimana nih Mams kabarnya semuanya di siang hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga tetap semangat nih buat para Mams di siang hari di bulan Ramadan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa siang hari ini. Nah, dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Nita Febriani, asisten editor dari Nakita ID yang selama kurang lebih 50 menit ke depan akan menemani Mam semua di webinar spesial anniversary Nakita yang ke-23 tahun, yang akan mengangkat topik mengenai mengenal dan mengatasi problema mommy issues. Tapi sebelum itu, saya juga mau menginformasikan nih mengenai Nakita ID. Mam semua masih ingat nggak sih Nakita ini adalah media parenting yang 23 tahun lalu terbit pertama kali dalam bentuk tabloid mingguan. Kira-kira Mams di sini masih merasakan nggak ya menikmati dan berlangganan Nakita yang biasanya ini terbitnya setiap hari Rabu nih Mams? Masih ngerasain dong, oh ada yang inget tuh, ada Mams Jenny yang masih inget, keren banget ya. Nah, Mams sekarang Nakita ID ini, Nakita bertransformasi menjadi Nakita ID yang merupakan media parenting dan juga bagian dari Grid Network, Kompas Gramedia. Nah, kita menyediakan semua informasi dan tren terkini mengenai lifestyle dan juga parenting. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti sekarang nih yang Moms ketahui, Nakita bisa dinikmati di website nakita.id, kemudian follow juga Instagramnya di @nakita_id, Facebook @nakita.id, dan YouTube-nya Nakita Channel. Dan bahkan, Mams, saat ini Nakita juga ada versi podcast-nya loh. Mams bisa mendengarkan berbagai topik interview dengan para pakar dan juga sharing menarik nih dari para Mams yang tergabung di Mams Community-nya Nakita. Mams bisa dengarkan podcast obrolan meja makan hanya di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk follow dan beri rating terbaiknya ya Mams ya di sana. Nah, di webinar spesial anniversary Nakita yang ke-23 tahun pada hari ini, juga sudah bergabung bersama kita ada Mas David Togatorov selaku editor-in-chief Nakita. Halo Mas David, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Mbak Nita. Semangat. Selamat siang juga para Mam. Semoga tetap semangat ya. Amin, amin. Alhamdulillah sehat terus ya Mas David ya. Mas David ini kayak di ulang tahun Nakita hari ini sepertinya jadi yang paling ganteng nih di antara para Mams lainnya ya. Aduh, Kak Nita terlalu memuji, tapi terima kasih ya. Ya itulah, bapak-bapak pun wajib jadi support yang hebat untuk para Mam. Betul. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan hangat dari Mas David Togatorov selaku editor-in-chief Nakita. Kepada Mas David, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Raina Winata MPC dan Mam Aditya Putri. Saya muliakan para Mams yang mengikuti webinar Nakita pada siang hari ini. Dan tentunya yang saya kasihi rekan-rekan dari Nakita ID Kompas Media. Nah, pertama saya mengucapkan tentunya selamat datang untuk para Mams yang mengikuti webinar ini. Waduh, siang-siang ini ada yang anaknya rewel tadi, ada yang saya lihat buka kamera sambil kasih makan anaknya. Jam-jam kritis, tapi Mams tetap semangat mengikuti webinar kali ini. Temanya unik, mengenal dan mengatasi problema mommy issues. Nah, dalam rangka merayakan ulang tahun ke-23 Nakita ID, kami mengadakan webinar dengan tema yang khusus dan unik ini. Sebab kami tahu betul ya, Mams, ya, di balik mulianya kedudukan seorang ibu, terdapat ribuan permasalahan. Ya memang setiap orang punya masalah, saya pun punya masalah, semua orang punya masalah. Tapi seorang ibu punya potensi untuk mengalami masalah kesehatan mental yang lebih. Kenapa? Seorang ibu itu sering memendam masalahnya sendiri demi keluarga. Ah, masalahku bisa selesai kok, saya pendam sendiri aja. Asalkan keluarga, suami, anak tetap bahagia. Aku baik-baik saja, begitu ya. Mam sering mengatakan seperti itu. Tapi kita tahu di balik pernyataan baik-baik saja itu ada yang tidak baik. Dan itu tidak sehat. Sangat tidak sehat. Karena itu kami mengajak para mom ya untuk mengenal apa saja sih mommy issues yang mungkin dialami, dan bukan hanya mengenal, yang penting bagaimana mengatasinya. Akhir kata, semoga persembahan kami ini memberikan manfaat bagi para moms. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-23 untuk nakita.id. Semoga kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk para moms. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Mas David ya. Terima kasih banyak atas sambutannya. Nah selanjutnya Mam, saya akan membacakan mengenai rules of webinar pada siang hari ini. Yaitu yang pertama,
Bisa dilihat juga di layar ya Mams ya. Saat memasuki room, audio Mams akan di-mute oleh tim Nakita agar suara host serta narasumber bisa terdengar dengan jelas selama webinar berlangsung. Yang kedua, Mams diperbolehkan menghidupkan audio dan video saat dipersilahkan nanti. Nah, Mams diharapkan untuk tidak melakukan spam juga di kolom chat agar pertanyaan dari masing-masing Mams nanti bisa terbaca dengan jelas oleh tim Nakita. Nah, kemudian Mams juga bisa nih mengajukan pertanyaan di kolom pertanyaan yang tersedia sejak dimulainya webinar dengan menggunakan format nama, _domisili, dan juga pertanyaannya. Nah, kemudian nanti bagi pertanyaan yang terpilih bisa diberikan kesempatan untuk open mic dan bertanya langsung kepada narasumber kita di sesi Q&A tentunya. Nah, kemudian nih Mams, selanjutnya rules yang ke-6, jika ada Mams yang meninggalkan grup webinar sebelum acara selesai, maka Mams tidak berkesempatan lagi untuk mengikuti challenge foto dan caption submit. Yang terakhir, diharapkan semua Mams dapat mematuhi peraturan yang berlaku agar webinar dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Itu dia tadi Mams rules-nya hari ini. Semoga Mams semua mematuhi rules tadi ya, supaya webinar kita berjalan dengan lancar. Nah, Mams, di webinar spesial anniversary Nakita ID pada hari ini kita membahas pembahasan mengenai mengenal dan mengatasi problema mommy issues. Mams sendiri udah pada tahu belum sih mengenai mommy issues itu apa? Dan kayaknya nih banyak Mams yang belum tahu. Saya pun pribadi nih baru dengar nih ternyata mommy issue ini tanpa disadari sangat berdampak pada perkembangan sosial emosionalnya seseorang. Nah, ternyata Mams ya, mommy issues ini bisa muncul berkaitan dengan bagaimana pola asuh dan perilaku yang ditunjukkan oleh ibu kita dulu saat kita masih kecil. Dan bahkan, tanpa kita sadari juga, kita bisa melanjutkannya pada anak-anak. Kok bisa ya, Mams ya? Bahkan katanya nih, ada kaitannya juga tentang bagaimana anak merespon, menginternalisasi atau beradaptasi terhadap pola asuh tersebut, sehingga berdampak bisa sampai nanti dewasa. Dan ternyata banyak banget nih informasi mengenai mom issue yang saya sendiri juga belum pernah dengar. Tapi tenang aja, karena hari ini di webinar spesial anniversary Nakita, saya nggak akan bahas topik ini sendirian. Kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan tentang mommy issues, bagaimana cara mengenali dan bagaimana cara mengendalikannya bersama dengan ahlinya tentunya. Sudah bergabung bersama kita ada seorang psikolog keluarga, ada Mbak Raina Winata MPSI. Halo Mbak Raina, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Nita, semoga Mams di sini juga sehat selalu ya. Amin, amin. Dan juga kita akan sharing bersama seorang public figure sekaligus ibu dari 2 orang anak. Yang sudah bergabung juga bersama kita ada Mams Aditya Putri atau yang biasa disapa sebagai Mams Aput. Hai Mams Aput, masih semangat ya puasanya hari ini? Iya, semangat banget, insya Allah. Apalagi barengan sama Mams semua nih. Iya, itu dia. Nah, sebelum memulai pembahasan, sekali lagi saya ingin mengingatkan juga nih buat para moms yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema mengenal dan mengatasi problema mommy issues. Bisa aja langsung ditulis di pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat yang sudah tersedia dengan format nama, domisili, dan pertanyaannya. Nanti akan dipilih penanya terbaik yang berkesempatan untuk bertanya langsung di sesi Q&A kepada para narasumber kita. Nah, nantinya juga buat pertanyaan yang sudah masuk akan langsung dijawab dan juga bisa jadi itu akan dibahas juga di Dina kita selanjutnya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya buat Mams semuanya. Dan juga Mams yang ingin share kegiatan ini di sosial media Instagram Story, boleh banget loh. Sertakan hashtag anniversary 23rd Nakita, dan juga hashtag berperan sama, hashtag Nakita ID, dan mention para narasumber kita, tag @nakitaid, @rainawinata, dan juga @aditya putri. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak sama-sama materi yang akan disampaikan oleh Mbak Raina Winata mengenai cara mengenal dan mengatasi problema mommy issues. Kepada Mbak Raina, saya persilahkan. Oke, makasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Pada siang hari ini saya berkesempatan terima kasih Nakita.id atas undangannya kepada saya, sehingga saya hari ini senang sekali bisa sharing pada Mams semua tentang mommy issues. Sebelum kita masuk ke materi ya Mams, tadi sempat ada poin yang bagus banget tadi disampaikan sama Mas David. Saya jadi ingat bahwa mungkin setelah kita baru mulai punya anak, mungkin kita mengalami seperti ini ya Mams ya. Apakah orang tua kita bilang kayak gini, kamu harus bersyukur dong punya anak, itu kan sudah tanggung jawab kamu sebagai ibu. Kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh sedih dong, kamu nggak boleh kesal, kamu nggak boleh marah, ini kan sudah kewajiban kamu, kayak gitu ya. Padahal kita semua boleh marah, boleh nangis,
Termasuk anak-anak kita pun juga semua emosi boleh dirasakan. Dengan kita menyadari dan menerima emosi yang muncul, tentunya itu yang menjadi dasar utama kita akhirnya bisa mengelola emosi. Kalau kita memusuhi, kita menjauhi emosi-emosi negatif seperti kesal, sedih, dan marah, aku nggak boleh marah, maka anak maupun diri kita sendiri tidak akan bisa belajar untuk mengelolanya. Oh iya, pernah banget. Thank you Mbak Pipit. Oke, saya akan langsung share screen ya, Mams. Oh, slideshow dulu. Oke, sudah. Oke, sudah aman ya, Mams ya. Udah kelihatan ya share screen saya. Oke, kita akan mulai membahas mommy issues. Sebenarnya apa sih mommy issues itu? Kalau dalam psikologi, Mams, itu istilahnya adalah mother complex. Mommy issues, seperti yang tadi dibilang sama Mbak Dita ya secara sekilas, Mbak Nita, sorry, yaitu adanya masalah attachment antara anak dan ibu. Nanti setelah ini saya akan bicara lebih lanjut ya, Mams, tentang attachment itu seperti apa. Yang kedua adalah kondisi yang dialami seseorang akibat kualitas hubungan yang kurang baik dengan ibu di masa kecil. Seperti itu. Nah, kualitas hubungan yang kurang baik ini bisa jadi ibu terlalu menyakiti, baik secara fisik atau secara perkataan, bisa jadi kita alami apabila ibu terlalu mengabaikan. Bahkan bisa jadi juga kalau ibu terlalu memanjakan, sehingga muncul mommy issues. Yang ketiga ada pernyataan yaitu hubungan yang terlalu asing atau tidak sehat dengan ibu. Ibu tidak ada, ibu menyakiti secara fisik atau verbal, atau ibu terlalu sering mengkritik, ibu sering menuntut. Harus bisa masak, rumah harus selalu bersih. Akhirnya menjadi suatu standar gitu ya, bahwa salah satu klien saya yang mengalami mommy issues, dia bilang seperti ini, bahwa nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Pada akhirnya itu akan menimbulkan kemarahan yang berkelanjutan pada dirinya. Nah, mommy issues tidak hanya dialami oleh anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa seperti kita ya, Mams ya, menjadi istri, kita menjadi ibu. Tapi mommy issues juga bisa dialami oleh anak laki-laki yang sekarang mungkin sudah menjadi seorang suami, menjadi ayah, seperti itu. Pengasuhan ibu mengajarkan anak laki-laki itu sebenarnya menjadi gentleman, laki-laki yang tidak kasar, laki-laki yang peduli. Jadi itu yang anak laki-laki dapatkan dari pengasuhan ibunya. Nah, sebaliknya, anak laki-laki yang mengalami mommy issues bisa jadi terlalu mengontrol pasangan, terlalu dominan, atau mungkin malah jadi terlalu menuruti istri. Mungkin kalau Mams pernah tahu kayak suami takut istri gitu ya, Mams ya. Itu adalah contoh-contoh mommy issues pada anak laki-laki yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Misalnya gini, ada suami yang terlalu menuntut istrinya seperti ini. Kamu harus melakukan hal-hal yang aku dapatkan dari ibuku. Kamu harusnya merawat aku. Kamu harusnya melayani aku. Kamu harusnya mengerti aku. Tanpa pernah si suami ini bisa mengerti istrinya. Atau mungkin juga pada kondisi anak mami dalam tanda kutip ya, Mams ya. Jadi untuk anak laki-laki yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa, tapi masih terus saja mengandalkan ibunya, terus selalu bergantung pada ibunya. Gitu. Oke, berikut ini adalah ciri-ciri kita mengalami mommy issues ya, Mams ya. Apakah kita mengalami ciri-ciri seperti ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita gampang marah pada perilaku anak, meskipun kenakalannya masih wajar. Salah satu contoh yang paling simpel adalah ketika dulu saya menumpahkan air minum, dan saya ingat bagaimana ibu saya melotot pada saya, dan akhirnya saya juga kayak gitu sama anak saya. Seperti itu. Anak saya numpahin minuman, numpahin susu misalnya. Dia nggak sengaja, tapi saya melotot. Misalnya saya melotot, saya bentak, misalnya kayak gitu. Padahal tentunya ini adalah hal yang wajar ya, Mams ya, dilakukan sama anak. Kedua adalah, nah seperti yang tadi saya bilang ya, good girl syndrome ini adalah bagaimana anak perempuan dituntut untuk selalu rajin, pintar,
disiplin, kemudian bisa ini itu, bisa banyak hal, bisa musik, sampai bisa olahraga. Pada akhirnya kita sudah menjadi istri dan ibu akan cenderung memproyeksikan masalah yang belum selesai di masa kecil ke pasangan atau anak. Yang ketiga adalah kita jadi mencari validasi dan ekspektasi berlebihan dari orang lain. Misalnya gini, lihat nih aku masak menu, udah kan, enak kan? Enak kan? Udah kayak makanan di restoran kan? Misalnya kayak gitu. Yang keempat adalah terlalu obsesif. Kita terlalu mematok standar yang tinggi. Anak umur 2 tahun tuh harusnya udah bisa ngomong segini, kok anakku belum bisa? Nah, akhirnya bagaimana kita cemas gitu ya. Kita takut anak kita terlambat perkembangannya, terus akhirnya kita menuntut anak, kamu kok nggak bisa-bisa, kamu kok nggak seperti anak yang lain. Dan yang kelima adalah bisa jadi kita terlalu cemburuan, cemburu bisa jadi karena suami memperhatikan orang lain, memperhatikan temannya, atau memperhatikan orang tuanya, dalam hal ini mertua kita, sehingga kita jadi cemburu. Itu juga menjadi salah satu cara, salah satu ciri. Dan yang terakhir adalah kita jadi sulit untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan kita dengan baik. Misalnya kita punya ekspektasi nih, maksudnya kita punya kebutuhan untuk dibantu sama suami kita, tapi kita ngomongnya gini sama suami, dasar nggak pernah bantuin aku nih, ngerjain semua sendiri, mulai dari ngurus anak, cuci-cuci, semuanya aku, kayak gitu. Nah, padahal kita punya kebutuhan yaitu, Mas, tolong bantuin aku, kan kayak gitu ya, Mams ya. Tapi kita tidak mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan kita dengan baik. Contoh dari kalau kita protes ke anak adalah, misalnya anak kita itu udah SD nih ya, Mams ya. Ada nggak di sini Mams yang anaknya usia SD mungkin? Misalnya kita bilang gini, anak usia sekolah lah ya, Mas. Dasar males, kamu mau jadi pengamen di lampu merah? Misalnya kayak gitu ya, Mas. Kita marah, tapi kita nggak secara langsung bilang ke anak apa sih sebenarnya maksud kita kayak gitu. Ada, oke. Mbak Dian dan Mbak Masuroh ya. Nah, ini Mam, sekarang kita ke penyebab mommy issues. Kenapa sih kok kita bisa mengalami mommy issues? Yang pertama adalah karena kita melihat pola dari orang tua kita kepada kita, dari ibu kita ke kita gitu ya. Sehingga sangat mungkin kita meneruskan. Aku nih nggak berniat marah, aku nggak berniat melototin anak, nggak berniat bentak, bahkan mukul, tapi ini terjadi begitu aja. Aku nggak sengaja. Bahkan mungkin ketika kita udah kelepasan marah sama anak, bisa jadi kita menyesal. Ya Allah, kenapa aku bisa semarah itu ya? Dia kan belum paham, dia kan memang belum umurnya bisa. Akhirnya kita ada rasa menyesal, atau bahkan mungkin kita menyalahkan diri sendiri. Aku nih nggak mau loh padahal kayak bundaku. Kenapa aku kayak gitu ke anakku ya? Seperti itu. Dan yang kedua, apakah kita punya pemikiran seperti ini? Biarin. Hidup itu keras, biar anakku disiplin, biar jerah, biar kapok, nggak mengulangi lagi. Misalnya kita punya pemikiran seperti itu ya, Mams ya. Padahal dunia parenting sudah mulai bergeser ya, Mams ya. Bukan berarti kita tuh nurutin keinginannya anak terus, tapi kita lebih ke disiplin positif yang kita juga mendorong anak untuk melakukan aturan dari kita. Tapi di sisi lain kita juga memenuhi kebutuhan anak. Yang ketiga, padahal ini adalah trauma yang tidak selesai. Jadi kita sulit mengatur emosi saat kita mengasuh anak. Seperti itu. Saya pernah lihat quotes gitu mungkin di Instagram atau di sosial media lainnya yang bilang bahwa keberhasilan parenting, keberhasilan mengasuh anak itu bukan ditentukan dari perilaku anak, tapi perilaku kita sebagai orang tua. Kemudian penyebab mom issues yang lain, Mams, adalah riwayat gangguan jiwa dan genetik. Misalnya ada kepribadian tertentu yang memang lebih mudah cemas, lebih mudah marah, lebih mudah sedih. Yang kelima, Mams, karena pola asuh yang otoriter misalnya, pokoknya harus, nggak mau tahu. Tuh, jadi anak tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya. Itu adalah contoh-contoh dari pola asuh otoriter, sehingga kita juga jadi menuntut anak. Yang kedua, sebaliknya, pola asuh yang permisif, atau pola asuh yang semua boleh, namanya juga anak-anak. Akhirnya, seseorang yang
diasuh dengan pola asuh yang permisif ini akan tumbuh menjadi orang yang egois, orang yang sulit untuk peduli pada orang lain. Atau mungkin yang ketiga, pola asuh yang mengabaikan adalah orang tua tidak ada untuk anak, menyatakan ya bahwa anak butuh sesuatu, tapi orang tua ignore gitu ya, orang tua mengabaikan. Sehingga pola asuh yang disarankan adalah pola asuh otoritatif, yaitu seimbang antara memenuhi kebutuhan anak dan menegakkan aturan pada anak. Yang terakhir, penyebab mom issues adalah kita kurang ada dukungan dan kurang pengetahuan. Sehingga saya bersyukur sekali nakita.id mengadakan acara ini supaya juga menjadi media edukasi untuk mom semua. Oke, Mams, lanjut ya Mams ya ke dampak mom issues. Nah, di sini kita bisa lihat kolom yang pertama ya Mams, yaitu attachment style. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang simple ya Mams ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Nah, attachment style ini intinya adalah seberapa dekat antara orang tua dan anak, gitu ya. Baik kedekatan secara fisik maupun kedekatan secara psikologis juga. Nah, attachment style yang disarankan adalah yang paling bagus Mams adalah yang secure, yaitu adalah anak-anak yang pengalaman masa kecilnya itu orang tua kasih rasa aman, menyediakan diri, merespon kebutuhan fisik dan psikis anak. Sehingga ketika anak ini di masa depan dia menjadi orang tua, dia bisa membangun hubungan yang sehat dengan pasangan dan anak. Lanjut ke yang kedua, attachment style anxious ya. Bisa dibilang cemas. Yaitu anak-anak yang masa kecilnya orang tuanya tidak konsisten, kadang-kadang diturutin, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dimarahin, kadang-kadang enggak, kayak gitu ya. Sehingga ketika menjadi orang tua akan cenderung melakukan parenting yang tidak konsisten kepada anaknya. Yang ketiga adalah attachment style yang namanya dismissive avoidant, yaitu anak-anak yang masa kecilnya orang tuanya sulit dijangkau, cenderung menolak anak, hubungan dengan orang tua berjarak, dan akhirnya anak membuat ruang aman sendiri. Oh, ya udah, ayahku sibuk sendiri, bundaku sibuk sendiri, aku juga main sendiri. Ada masalah, aku selesaikan sendiri. Nggak apa-apa, aku bisa, aku mandiri. Nah, sehingga ketika menjadi orang tua, individu atau orang seperti ini akhirnya cenderung menjaga jarak dengan anak, membatasi diri supaya tidak terlalu dekat secara emosional, tidak ingin bergantung, maupun menjadi tempat anak bergantung. Kamu harus selalu kuat ya, hei jangan nangis kamu harus bisa, kayak gitu ya. Yang terakhir bisa dibilang yang paling parah gitu ya Mams ya, yaitu fearful avoidant attachment style, yaitu anak-anak yang pengalaman masa kecilnya tumbuh di lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan sehingga melihat orang lain sebagai ancaman. Sehingga ketika menjadi orang tua, orang tersebut cenderung mengabaikan anaknya, tidak merespon anak yang menangis, dan tidak peduli pada kebutuhan anak. Seperti itu. Cara kita mengasuh anak bisa jadi akan sangat berbeda ya Mams ya dengan cara orang tua kita mengasuh kita. Misalnya gini, apakah orang tua kita masih berkeyakinan seperti ini ya Mams ya? Bayi baru lahir itu harus dibiarkan nangis biar paru-parunya kuat. Kayak gitu ya, tidak merespon anak dengan sengaja gitu, mengabaikan anak supaya paru-parunya kuat. Kira-kira orang tuanya Mams kayak gitu juga nggak? Padahal kalau dari ilmu kesehatan terbaru, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik anak, khususnya bayi yang baru lahir berada pada fase trust, yaitu bayi akan belajar apakah dunianya ini aman. Dimana kalau bayi, pasti dunianya bayi adalah kita, orang tuanya. Jadi, diharapkan justru kita sebagai orang tua bisa merespon kebutuhan anak secepat mungkin. Betul. Oh ya, terima kasih. Oke, lanjut ya Mams. Gimana supaya kita tidak melakukan hal yang sama ke anak? Gimana ya supaya aku nggak punya ekspektasi berlebihan yang sudah pasti anakku nggak bisa karena belum umurnya. Misalnya gini, dia ini kan udah umur 12 misalnya, udah remaja.
tapi kok dia masih aja ya suka marah-marah. Padahal wajar kok, Mams. Karena emosi kita baru benar-benar stabil dalam problem solving, dalam penyelesaian masalah itu nanti ya umur 20-an, sehingga anak kita emosinya masih bergejolak, masih meledak-ledak, itu masih wajar sih, Mams, bahkan sampai nanti ya setelah dia lulus SMA pun masih akan seperti itu. Jadi kita sangat disarankan untuk kita bisa membantu anak untuk mengelola emosinya. Nah, caranya pastinya adalah kita belajar dulu, kita berlatih dulu untuk mengelola emosi diri kita sendiri ya, Mas ya. Yang pertama adalah kita menyadari dampak masa lalu terhadap cara parenting kita ke anak. Kita ambil segala value yang baik, tapi kita tinggalkan hal-hal yang sudah nggak relevan lagi untuk kita terapkan di anak kita. Yuk kita patahkan siklus ini. Apakah orang tua kita terlalu keras pada kita, terlalu misalnya mukul gitu ya, atau mencubit seperti itu ya, Mams. Gimana? Apakah orang tua kita bilang Mister bodoh kayak gitu? Nah, itu bagaimana kita bisa memutuskan ya, Mams, siklus itu. Yang kedua adalah kita bicarakan dengan pasangan. Aku punya mommy issues dan aku menyadari itu, dan ayo aku minta tolong. Yuk kita saling bantu, kita sama-sama, karena aku pastinya dan kamu juga, aku dan kamu pasti ingin anak kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah kita be playful dalam berkomunikasi dengan anak. Contohnya ini supaya untuk mengurangi stres kita ya, Mams ya, dalam mengasuh anak, kasih makan, maksudnya dalam memberi makan anak, mengajak anak mandi, misalnya kayak gitu ya. Kita stres gitu, kalau anak ini kok nggak mau mandi sih, udah jam 4:30, udah jam 5 sore, nggak mau mandi, nanti kemalaman, masuk angin, kayak gitu ya, Mams ya. Nah, kita bisa pakai cara ini. Ayo, adik mau ke kamar mandi pakai jalannya kepiting, apa jalannya bebek? Kepiting. Terus dia gini-gini gitu ya, dia menyamping. Atau kalau jalannya bebek begini-begini, sampai ke kamar mandi. Misalnya kayak gitu. Dan yang keempat, apabila dirasa perlu bantuan profesional, bisa berkonsultasi dengan psikolog. Karena apa yang kami dan tim Nakita share di sini, ini secara umum ya, Mams ya, supaya bisa menjangkau seluruh Mams, supaya sebisa mungkin relate dengan semua Mams, dan tapi kami yakin masalah dari setiap Mams bisa jadi berbeda. Seperti itu. Oke, saya masih ada waktu 2 menit enggak ya? Kalau boleh saya share salah satu film yang lagi hits nih ya, Mams ya, baru tayang bulan Maret yang lalu. Oke, saya YouTube dulu. Oke, ini adalah film tentang mommy issues. Mungkin Mams ada yang pernah nonton, judulnya Turning Red. Let's go. I'm Maylin Lee. I wear what I want, say what I want, 24/7, 365. I know, it's a lot. But I don't got time to mess around. All about that hustle, am I right? Poor town. This is gonna be the best year ever. And nothing's gonna get in my way. May, breakfast is ready. Coming. It's gonna be me. Is everything okay? I'm a gross red monster. Don't look at me. Stay back. This happened already? What did you say? Our ancestors had a mystical connection with red pandas. Are you kidding me? This little quirk runs in our family. You're so cute.
Sick. I've always wanted a tail. I'm a freak. We love you, May. You're our girl. Whoa. You're you! Any strong emotion will release the panda. I've been perfect little May May. But maybe I like this new me. Oke, Mams. Saya sedikit share dari film tadi. Itu adalah film tentang mommy issues ya, Mams ya. Jadi bagaimana luka dari seorang ibu itu diteruskan ke anaknya sehingga si ibu tadi itu menjadi menuntut gitu ya ke anaknya, dan juga akhirnya si Mei Mei itu bisa untuk semua hal ya, bisa membersihkan kuil, bisa semua hal, pintar dalam segala hal gitu. Tapi pada akhirnya dia menjadi remaja yang tidak bahagia. Pada akhirnya si ibunya dia bisa neneknya minta maaf pada ibunya Mei Mei. Ada itu lemari. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Agak belepotan di akhir karena durasi ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Raina atas materinya yang bagus banget. Nah, itu tadi baru mulai aja saya langsung merasa terwakili nih Mbak Raina. Karena kebetulan aku juga baru jadi ibu selama 9 bulan. Dan waktu anak baru lahir itu ada perasaan yang campur aduk, nggak ngerti itu apa, sedih, anxious, dan sebagainya. Tapi orang tua saya selalu bilang, kenapa sih punya anak malah nangis terus? Kamu tuh harusnya bersyukur, punya anak. Banyak yang pengen punya anak tapi nggak bisa gitu. Sedangkan kamu udah punya anak malah nangis terus. Ini juga di kolom chat ternyata banyak banget nih yang ngerasain. Aku juga jadi sadar nih, mungkin aku kena dampak buruk mommy issues juga nih. Kemudian ada banyak banget nih yang sering marah-marah ke anak dan akhirnya nyesel. Nah, itu tadi cerita dan juga sharing yang sangat menarik ya, materinya tentang mommy issues dari Mbak Raina. Tapi kemudian kita akan dengar juga nih sharing dari Moms Aput. Halo Moms Aput. Boleh dinyalakan mic-nya? Iya. Nah, kita udah sama-sama dengar tentang materi tadi dari Mbak Raina mengenai mommy's issue, dan ternyata ada di sekitar kita dan deket banget sama kita. Bahkan mungkin mom semua di sini punya pengalaman yang beda-beda nih. Kalau dari Moms Aput sendiri mendengar pemaparan dari Mbak Raina barusan, dari Moms Aput sendiri pengalamannya seperti apa tuh tentang mommy issues? Aduh, sebelumnya aku mau nyapa dulu sama semua moms yang udah datang, dan jujur aku tadi udah sambil banyak banget catatan yang relate banget sama pemaparan Mbak Raina, plus aku tuh teary eyes jujur, padahal lagi puasa ya, takut batal. Soalnya kayak ngerasain pada saat kita kayak konseling seperti tadi gitu kan, kita tuh kan sebenarnya lagi kayak klinik cek gitu loh, lagi ngecek diri kita sendiri, dan pasti langsung banyak banget tuh memori-memori masa lalu yang tiba-tiba pop up, yang mungkin ada dari diri kita, alam bawah sadar kita tuh jadi nyadarin gitu, kayak oh ya ternyata di detik ini tuh, oh ya ternyata gue tuh punya mom issues, ternyata ini tuh bukan masalah di anaknya yang nakal, tapi ini kayak masalah aku yang belum selesai kayak gitu loh. Jadi dan aku tuh kayak justru kenapa aku berkaca-kaca, karena ngelihat bahwa kita dulu kan anak-anak kayak gitu loh, yang masih struggling banget untuk melewati semuanya, yang nggak paham tentang kehidupan ini, jadi pasti melalui itu semua sulit banget, dan sekarang udah diposisikan untuk naik level berikutnya yang udah harus membersamai si kecil gitu kan, udah dengan pengasuhan yang kita juga banyak masih nggak sesuai. Jadi aku tuh jujur aja nih campur aduk banget nih, pengen sharing tapi pingin berempati juga sama mom semua yang ada di sini. Kayak kita tuh pasti hebat banget, dan semua yang hadir di sini pasti moms pembelajar yang insya Allah kalau udah bisa ada kemauan untuk ngecek diri sendiri, ada kemauan untuk berubah, nggak malu untuk mengakui kita tuh suka marah misalnya dan lain-lain, itu suatu tanda yang baik banget sih. Jadi aku pengen apresiasi dulu sebesar-besarnya untuk kita semua, karena kita lagi berjuang untuk bisa jadi ibu yang lebih berdaya, yang lebih baik, gitu kan, lebih bahagia. Karena aku percaya sebenarnya parenting itu sebagai seorang ibu itu kita adalah sumber kebahagiaan kayak matahari. Jadi kalau kita menggenggam rasa sakit, pasti rasa sakit itu yang akan terpancar dan keluar di rumah kita, untuk suami, anak-anak, untuk lingkungan, dan anger gitu yang keluar. Tapi kalau misalnya kita pegang tuh kebahagiaan, rasa syukur yang membuncah, pasti jadinya ke anak tuh kasih sayang, sabar, penuh cinta, dan sebagainya. Dan itu yang kita harus sadarin, peran kita tuh sebesar itu. Jadi
sebelumnya aku pengen ngucapin makasih juga dan happy anniversary untuk Nakita karena udah ngebolehin aku jadi lebih waras juga, bisa ketemu silaturahmi ngobrol sama ibu-ibu di momen anniversary kita hari ini, plus bisa dapat bonus, langsung bisa curhat, ngobrol, dapat ilmu yang up to date dari praktisinya langsung. Betul. Gitu sih Mbak, maaf ya tadi greetings dulu. Oke, kalau misalnya Mam Aput sendiri, boleh diceritain nggak sih pertama kali nyadarnya tuh kalau ternyata apa yang Mam Aput terapkan ke anak tuh ternyata ada apa pengaruh dari mommy issues juga gitu. Pertama kali nyadarnya tuh gimana tuh ceritanya? Aku justru sebenarnya pertama kali menyadari itu pada saat aku hamil sih. Jadi aku kan ikut kelas Gentle Birth. Jadi aku pengen pada saat aku berbadan 2 itu aku pengen udah mulai berproses untuk menjadi seorang ibu gitu. Nah di situ aku sadar banget sih ternyata aku carry so many mommy issues karena di kehamilan aku tuh untungnya emang Tuhan tuh maha baik gitu ya, kita dikasih waktu 9 bulan untuk mengandung karena sebenarnya kalau ibaratnya Tuhan mau show off gitu ya, mau anak tuh langsung lahir dalam waktu 2 minggu juga kayaknya nggak ada yang nggak mungkin gitu sebenarnya. Cuman aku baru merasakan bahwa sebenarnya anak lahir 9 bulan itu ada maksudnya gitu loh, karena pengen si ibu, lebih ke si ibu yang melahirkan si ibu ini kembali dari seorang pribadi, dari seorang anak bertransformasi jadi seorang ibu. Jadi aku pertama kali sadar aku carrying so many mommy issues tuh justru pada saat aku hamil. Kayak gitu sih. Jadi ya aku selama akhirnya punya anak, aku kayak being aware aja, tapi aku tahu bahwa aku harus lebih berhati-hati karena aku tahu aku punya mommy issues banget gitu. Karena dari aku hamil, terus aku handle things tuh mudah marah, sensi, terus jadi kayak nangis kita, kok aku kayak gini ya, aku hamil tuh kayak gini sih, mulai nyalain orang. Intinya aku ngerasa kayak ada apa ya dengan aku, kok semenjak aku hamil aku jadi bertingkah aneh kayak gini gitu loh. Ternyata aku nge-recall karena mungkin diri aku tuh harus ada satu beban, satu amanah yang aku harus sudah dewasa gitu ya, udah harus bisa lebih ke memberi, tapi aku merasa yang dikasih itu dulu kurang, yang dikasih itu nggak ideal kayak gitu ya mungkin perasaannya. Jadi aku pertama kali nyadarin sih pas lagi aku hamil, tapi aku berusaha cari ilmu terus, walaupun ya namanya proses menjadi ibu nggak ada sekolahnya, dan ya bagaimanapun pasti aku sebagai manusia trial and error juga gitu. Maksudnya sempat marah ke anak, terus aku sadar kayak pada saat aku snap, aku tiba-tiba bisa yang kayak ngoceh sendiri. Aku inget banget momen itu di kamar mandi gitu, aku lagi mandiin anak aku. Aku ingat itu Lebaran tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu aku kayak, kan kita harus sholat itu pagi banget, terus aku udah nyiapin baju Lebaran dari jauh hari sebelumnya, kembaran segala macam. Aku kayak punya pressure di diri aku ke anak yang aku pengen banget. Tiba-tiba aku keluar semua tuh masalah, aku kayak blabbing ke anakku kayak, kakak aku tuh kayak gini, kak aku dong gitu. Terus aku ngerasa kayak apaan sih, anak aku juga nggak akan ngerti gitu loh. Di sini aku tahu kayaknya aku carrying sesuatu yang aku harus berbenah diri deh gitu sih. Mulai dari situ aku kayak, lo kalau ada masalah, aku mulai cari tahu gitu gimana caranya untuk aku bisa berdamai sebelum aku berhadapan dengan anak-anak gitu. Karena ya itu aku sempat keceplosan dan aku ngerasa dari 365 hari gitu, kalau misalnya dipikir setahun ya, dari lebaran ke belakang atau habis itu ke depannya, kasus kayak gitu tuh jarang banget. Ternyata itu alam bawah sadar aku, mommy issue tuh muncul ketika aku lagi peak banget gitu, lagi banyak pikiran atau lagi banyak tekanan. Akhirnya aku yang dulu tuh muncul, ego aku yang kayak, cara pola pikir aku yang lama tuh tentu lebih dominan kan daripada aku berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan aku menempatkan diri sebagai seorang ibu gitu sih yang bikin aku sadar. Itu ceritanya bener-bener ternyata mungkin kalau misalnya ya kita tahu ya sebagai ibu banyak banget yang dipikirin, tapi saat kita mencoba untuk melihat ke dalam diri kita sendiri apa yang terjadi sama diri kita, mungkin akan banyak tuh Mams muncul refleksi-refleksi dan kita bisa ingat juga bagaimana itu mempengaruhi kita. Kalau dari Mams Aput sendiri kan tahu nih akhirnya apa yang terjadi sekarang gitu, yang Mams Aput turunkan ke anak-anak mungkin ada pengaruhnya dengan orang tua. Hal itu merubah hubungan Mams Aput sama Mams atau mungkin sama sekitar nggak sih dengan setelah Mams menyadari kalau ya ini ada hubungannya, oke, aku dapat yang mungkin nggak baik nih. Kira-kira gimana perubahannya sekarang setelah akhirnya menyadari? Aku jujur, aku ceritain itu ke suamiku, ke
ke mamaku sendiri, ke mama mertuaku juga, karena kebetulan aku satu rumah sama mama mertuaku. Jadi jujur sebenarnya lebih ke nggak enak kalau mama mertuaku ngeliat kayak kok cucunya dimarahin sih gitu. Jadi aku pada saat hal itu terjadi, aku minta maaf gitu, kayak Bu maaf ya tadi aku sempat marah, dan kayaknya aku maksudnya kata aku menyadari gitu ya, karena papaku tuh dulu nggak suka banget Bu gitu kalau ngeliat anak rewel kayak gitu loh. Dan mama aku pasti mengkondisikan aku gimana caranya nggak peduli apa yang aku lagi laluin, kalau ada papaku tuh aku harus diem. Aku ngeliat anak aku tadi bermenit-menit gak bisa didiemin, terus aku tuh lagi kewalahan, aku kayak berusaha kayak aku tuh dulu bisa loh gitu. Dengan aku jadi diem walaupun aku sebenarnya marah banget, aku kesel banget, aku nggak mengeluapkan itu dengan tantrum aku loh, aku bisa loh ngerem. Kamu nggak bisa sih, jadi aku kayak dan nuntut. Jadi aku bicarakan itu sama mama mertuaku, sama suamiku, bahkan sama mamaku juga. Jadi next time aku juga melakukan hal itu dengan tanpa sengaja, tuh kayak refleks aku keluar kayak gitu. Mereka bisa bantu ngingetin aku, dan kayak aku juga kadang-kadang ngeliat mereka jadi udah inget sendiri kayak oh iya gitu. Jadi nggak cuman aku doang ingat, karena kalau misalnya aku doang ingat kontrol dari aku, kalau aku lagi snap, aku lagi lupa, aku lagi hilaf, nggak ada yang ngingetin gitu. Jadi biasanya diingetin kayak gitu Bu, dan saat aku sadar tuh aku gini, kalau aku lagi kayak gitu tolong diambil alih ya. Pokoknya sebenarnya cara parenting aku tuh pada saat aku lagi waras gitu, aku lagi sadar, aku lagi bisa mengontrol segalanya, aku tuh pengen anak aku tuh selalu happy, anak aku tuh bisa dibantu pada saat mereka tantrum, mereka dikasih tahu pada saat mereka tenang bahwa itu tadi tuh salah, yang ibu mau itu kayak kalau mandi jangan ditunda-tunda, kayak segala macam, bantuin aku ya Bu gitu. Jadi aku lebih kayak ke mendebrief diri aku sendiri gitu loh, membriefing masalah itu dan mengulang lagi itu sebagai pelajaran mahal kalau aku gitu pada saat itu kejadian. Betul, karena tadi kilas balik ke penjelasannya Mbak Raina tadi juga disebutkan bahwa kadang seorang ibu tuh nggak sadar untuk melakukan sesuatu kepada anaknya, kemudian setelah itu terjadi baru penyesalan muncul di belakang gitu. Dan memang dari cerita Mams Aput tadi ada mungkin kayak pernah beberapa menit secara tidak sadar mengeluarkan semuanya, kemudian baru setelah itu menyadari bahwa ada yang salah gitu. Mungkin cara terbaiknya Mams Aput tadi bisa dicontoh juga Mams dengan meminta bantuan dari sekitar. Gimana caranya kita mungkin saat tidak sadar tadi akhirnya Mams Aput meminta bantuan kepada mama mertuanya, kepada suami juga gitu ya. Dan juga gimana sih dukungan dari sekitar gitu saat mungkin mengakui kita punya mamis itu juga sesuatu yang agak gimana ya, mungkin kayak dengan kita mengakui kita punya mamis issue berarti kita mengakui juga bahwa orang tua kita mungkin salah di masa lalu. Nah, gimana caranya atau gimana akhirnya Mams Aput tuh berdamai dengan rasa itu dan dengan bantuan sekitar juga, gimana tuh Mams Aput? Ya, aku akhirnya merasakan benefitnya sih gini, karena menurut aku adalah anak kecil yang terdampak, dan terdampak yang aku rasakan sampai aku berumah tangga gitu, dan aku tentu nggak pernah mengulangi itu, sehingga kalau aku ada suatu momen yang kurang ideal untuk anak aku biasanya akan membahas sama dia, Kak tadi aku agak berteriak ya, kakak kaget nggak? Enggak, ibu marah, dia bilang kayak gitu. Iya sih, aku marah, soalnya kakak nggak gini, cuman aku harusnya nggak teriak, kayak gitu. Aku minta maaf ya, karena tadi aku berteriak. Tapi aku tetap sebel loh, kalau kakak tuh mandinya lama, dilama-lamain. Kita kan udah janji kalau kemalaman, aku tuh udah mau sholat maghrib, udah gitu, aku udah mandi kalau kecipratan kamu lagi. Jadi aku ngobrol gitu dengan dia. Tapi aku lega kayak, at some point momen itu tuh misalnya anak tercederai, kita harus deteksi gitu loh, cederanya parah nggak, atau mereka tercederai atau mereka nganggepnya gimana, bukan berarti ya aku nggak apa-apa kok, tapi berarti aku boleh melakukan hal itu, aku bilang aku salah, jadi aku minta maaf ya kakak, jangan bicara tinggi kayak gitu ya, kayak gitu, aku bantuin aku ya, makanya kakak jangan jadi anak nakal dong, biar aku nggak gini gitu, misal ya intinya sih aku sih ngerasa anak tuh ternyata pinter banget, even anak aku yang kecil 1,5 tahun yang belum terlalu bisa ngomong aja, dengan gestur tuh dia akan paham, karena aku sampai segede gini aja pada saat aku punya mommy's issue, yang aku longing dari ibuku adalah, tapi mama minta maaf dong, kalau gitu, jadi aku juga bisa berdamai kayak gitu loh, kayak mama mengakui nggak kalau ini mama salah, ngerti nggak sih? Nah jadi menurut aku ternyata
anak itu rela loh menanti sekian lama. Jadi kalau kita udah sadar kita punya mommy issues, kenapa harus nunggu sampai nanti-nanti untuk anak kita terdampak dulu, terus kita dimintain pertanggungjawaban sama anak kita. Karena pada akhirnya dia dewasa, dia akan tahu mana yang benar dan salah dengan sendirinya, entah dari lingkungan, entah dari yang lain. Jadi kalau ternyata kita bisa menyadari itu, dan kemudian buru-buru membahas itu kepada anak, itu tentu lebih baik. Dan maksudnya anak dengan kapasitasnya mereka ya gitu loh. Tapi begitu aku minta maaf, terus begitu aku menanyakan kabar mereka, aku jadi lebih baik. Dan ya kan aku berjanji dengan anaknya sendiri untuk nggak mengulangi itu. Jadi kita bertumbuh bersama sih. Jadi bukan berarti ternyata seorang ibu tuh udah harus ideal gitu, yang udah harus jadi madrasah yang sempurna gitu. Ya tentu kita bertumbuh juga gitu. Kita pasti juga ada gesekan sama anak, dan itu masih sampai besar. Jadi ya environment itu yang aku bangun, yang mana hal itu memang dulu aku sadar gitu, mungkin tipe orang tua aku tuh otoriter yang nggak peduli, pokoknya order mereka tuh harus terlaksana di aku, nggak peduli perasaan aku, mereka nggak pernah natap mata aku, nanya are you okay, gimana cara kamu dealing with it, gimana cara kamu melalui itu semua, apakah kamu merasa kebingungan, apakah pada saat itu aku membahasnya tuh hampir nggak pernah. Dan itu banyak banget momentum kejadian dari masa ke masa di waktu kita kecil, apalagi di satu tujuan tuh kan helpless banget gitu loh. Jadi dengan aku tahu seperti itu, aku sering banget menanyakan sama anak aku hampir setiap hari, setiap sebelum tidur, apa yang kita lakuin hari ini, kayak hal-hal gitu. Walaupun mungkin anaknya kadang nggak ngerti ya, tapi yang penting si anak juga tahu gesture ibunya tuh dia selalu seperti wadah yang terbuka, yang selalu bertanya, yang ternyata once dia ready, mereka bisa kembali ke kita gitu loh, karena kita pun menyediakan itu kayak gitu. Betul, itu tadi ya, dari cerita Mams Aput sendiri, mungkin dari tadi Mams juga ada banyak yang menuliskan kebanyakan menyesal dan diem aja, padahal ternyata anak menunggu juga untuk orang tua mengakui kesalahannya, supaya akhirnya kita tahu bahwa oh iya, mama mengakui bahwa dia salah, dan mungkin setelah ini hubungan kita bisa lebih baik gitu ya Mams Aput ya. Kalau buat Mams Aput, ya silakan Mams Aput. Iya, karena aku pernah juga ngalamin, jadi ada hal-hal yang aku nggak aware terjadi, bahwa itu sebenarnya kurang ideal untuk anak, kemudian kita nggak bahas, kemudian anak jadi punya tanggapan tersendiri terhadap momen tersebut. Misalnya, it's okay untuk misalnya gebuk sesuatu gitu, karena nggak sengaja kelepasan lihat suami aku kesel misalnya kayak gitu. Even yang bukan kita lakukan, tapi kita harus tahu kita ini adalah sahabat, kita ini adalah bestinya anak-anak gitu loh. Kalau bukan kita yang bantu itu siapa, kan kayak gitu. Nah, jadi hal itu lebih mudah pada saat hal itu baru terjadi, lalu kita bicarakan sama anak. Kakak tadi nggak sengaja lihat perilaku papa seperti itu ya, Baba tuh lagi kesel kayaknya, tapi seharusnya Baba kan kalau marah ya harusnya kita kalau lagi berdiri kita duduk, kalau duduk kita ini kita tiduran, kalau kita masih marah kita wudhu aja biar kita tuh seger gitu misalnya kayak gitu. Atau cara yang kita pingin anak kita tuh bersikap seperti apa sih, harusnya Baba jangan kayak gitu ya, cuman gara-gara mobil marah-marah di mobil misalnya kayak gitu. Kakak jangan kayak gitu ya, gitu. Nanti kita bilangin Baba ya untuk nggak melakukan itu. Karena pada saat itu kakak anakku jadi pernah, maksudnya karena itu bukan aku yang lakuin, ya aku nggak perlu minta maaf, aku mikirnya gitu. Suatu hari dia tantrumnya mirip banget sama babanya gitu loh. Oke, next time berarti aku tuh ngerti gitu loh, anak tuh segitu ya, kita harus bahas gitu, karena apapun yang dia lihat dia akan proses gitu. Jadi menurut aku lebih baik pada saat itu kejadian kita bantu mereka melewati daripada kita harus ngebenerin bahwa ketika itu udah jadi, mereka udah men-setting di kepala mereka bahwa oh ini boleh kok, kakak jangan kayak gitu tuh, itu nggak boleh, nggak baik, dia udah terlanjur gitu, maka pembiasaan itu dirubahnya jadi lebih susah. Itu sih yang aku rasain, makanya menurut aku nggak gengsi sama sekali untuk minta maaf kalau memang aku salah, sehingga itu juga mengajarkan dia bahwa aku yang orang besar aja tuh minta maaf kayak gitu. Betul. Nah ini juga ada yang bertanya nih di kolom komentar, kalau misalnya dari suami atau kita sama-sama anak kecil yang mungkin punya mamis issue, dan tadi Mbak Raina juga menyebutkan mami issue juga bisa terjadi pada pria atau pada suami kita gitu, saat Mams Aput sharing mungkin bersama suami gitu, bagaimana suami akhirnya terbuka juga, mungkin dia punya mamis issue juga seperti apa, berdua gitu secara pasangan, dan pengen nanti ini nggak diturunkan kepada anak-anak. Apa yang dilakukan Mams Aput? Ya komunikasi sih, ternyata rumah tangga tuh kuncinya adalah komunikasi. Parenting juga, tadi kan anak kita juga punya hashtag ya, kita bersama gitu loh. Emang suami dan istri itu benar-benar harus beriringan gitu. Jadi kita memang harus transfer knowledge. Bahkan suami aku nih, aku tahu tipenya dia tidak mudah
tidak mudah dalam berkata-kata, tidak mudah mengejawantahkan sesuatu gitu ya. Jadi kadang-kadang aku yang harus bantu. Aku menganggap dia bukan anak kecil ya, tetapi aku seperti men-treat dia tuh seperti orang yang membutuhkan bantuan gitu, lebih kayak gitu. Jadi aku begini, Mbak, kalau aku lihat nih, kamu kayak gini. Kalau aku lihat dari perilaku mama mertuaku, ibu yang ada di rumah sehari-hari aku amati, kamu tuh kayak gini nggak sih gitu. Kayak kamu tuh kurang di-appreciate gitu, kayak kurang dihargai gitu. Padahal kamu tuh punya achievement yang luar biasa, kamu tuh pekerja keras, tapi kamu selalu merasa nggak cukup gitu. Dan itu membuat kamu jadi overwork dan lain sebagainya. Menurut aku, it's okay loh gitu loh. Setiap hari kalau kamu udah punya achieve kayak gini, nah nanti si kakak juga kayak gitu. Kan dia sampai 0 sampai 7 tahun nih, dia memang masa bermain. Jadi kalau misalnya di sekolahnya nanti ternyata dia, bukan gak ranking ya, cuman kalau yang lainnya udah bisa 10 ayat, atau yang lainnya udah bisa maju di perlombaan ini dan gemilang, ternyata anak kita belum, kita santai aja ya gitu loh. Maksudnya aku bicarain gitu, kita nggak usah push juga, yang penting dia happy sekolah, yang penting ada indikator lain yang mungkin nggak dinilai di sekolah, tapi dia mungkin lebih unggul daripada teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya itu keresahan aku sebenarnya stres juga gitu, kayak aduh kok misalnya sama ibu-ibu lain, anak-anak yang lain begini ya, anaknya kok ini enggak, tapi aku melihat gitu, kayak kamu digituin sama ibu kamu nggak enak kan rasanya, kayak dituntut untuk selalu bagus, atau enggak atau kamu udah bagus sekalipun nggak diapresiasi, sedangkan aku nggak pengen kayak gitu juga karena mamaku juga terlalu santai, tapi aku ngerasa bahwa setiap value itu pantas dihargai. Jadi kita gini, jadi aku banyak ngobrol sih sama suamiku, bahkan kalau dia nggak cerita pun aku coba bantu gitu, menggambarkan kira-kira dia setuju nggak, itu mewakili dia nggak gitu, karena apapun itu emang pasti akan ke anak sih, aku percaya banget gitu. Oke, nah itu dia tadi Mams ya, kita udah dengar sama-sama sharingnya Mams Aput mengenai Mamis isunya. Nah mungkin kita bisa undang Mbak Raina juga nih untuk bergabung bersama kita, karena di sini udah banyak banget nih Mbak Raina dan Mams Aput yang nanya. Kita boleh juga nih undang ada 2 penanya terpilih untuk nanya langsung kepada Mams Aput dan juga Mbak Raina. Ada Mams Suci dari Cimahi. Halo Mams Suci, apakah sudah siap untuk open cam dan nanya langsung ke para narasumber kita? Mams Suci dari Cimahi. Pertanyaannya banyak banget ya Mbak Nita. Dan kebanyakan pertanyaannya kita ngerasain juga ya Mams Aput ya ternyata. Banget. Aku beneran tadi aku bener menahan, aku tuh udah berkaca-kaca banget setiap Mams aku baca yang di chat itu cerita kayak I feel you gitu, bener-bener pengen kayak aduh gitu. Oke, mungkin kalau misal Mams Suci belum siap, mungkin ada Mams Firda Wafa Askia dari Denpasar. Boleh Mams Firda bergabung bersama kita untuk open cam-nya dan tanya langsung nih kepada Mams Aput dan juga Mbak Raina. Kepada Mams Firda Wafa, adakah? Mams Firda Wafa, kalau nggak ada aku bacain aja pertanyaannya ya. Yang pertama tadi dari Mams Suci dari Cimahi, bagaimana caranya memaafkan ibu yang telah membuat kita trauma pada masa kecil yang mengakibatkan kita tidak percaya dengan siapapun? Mams Aput mungkin ngerasain juga nggak sih kayak gini? Tadi kan menyadari ya, ada juga pengaruhnya ibu kepada pola asuhnya. Gimana Mams Aput? Ya sebenarnya ini kembali lagi ya, aku ngerasa bahwa parenting itu memang ada teorinya, tetapi kembali lagi keunikan dari setiap individu, kebutuhan dari setiap individu itu berbeda-beda banget. Jadi menurut aku memang sih gitu akan lebih memudahkan langkah kita kalau orang yang kita harapkan itu misalnya minta maaf, ya mereka menyatakan gitu, mereka minta maaf. Tapi kadang-kadang kita juga kalau itu udah kita lakukan dan ternyata nggak berhasil, ya kita harus kasih uzur gitu ya. Kita harus legowo untuk mikir beliau seperti itu mungkin karena kakek neneknya, ibu bapaknya beliau juga nggak sempurna sehingga mereka sudah menjadi watak yang bertahun-tahun menjadi suatu karakter yang sangat sulit untuk dilawan. Sehingga caranya apa? Ya kita lebih timbul rasa kasihan dan memaafkan. Dan aku merasa bahwa kita mau sampai kapan gitu loh menaruh kebahagiaan kita di kantong orang lain. Saya baru bahagia kalau ibu saya minta maaf, misalnya kayak gitu. Sedangkan kita punya anak yang setiap hari menanti kebahagiaan kita. Apa iya kita mau mengedepankan ego kita menjadi orang yang nggak bahagia cuma gara-gara kebahagiaan kita taruh di kantong ibu kita, misalnya kayak gitu.
Menurut aku nggak bijak. Sedangkan ada anak-anak yang lucu-lucu ini gitu ya, yang kita nanti banget, yang memang benar juga sih kata orang-orang, yang banyak banget yang pengen punya anak dan kita yang dikaruniai dari banyak orang yang dikaruniai yang selucu ini tuh kita gitu. Jadi bisa nggak sih kita berbesar hati untuk bisa menjadi yaitu matahari untuk buah hati kita. Jadi lebih banyak afirmasi seperti itu, minta energinya tuh dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kasihnya maafnya nggak ada habis. Begitu kita balikin kayak gitu, rasanya tuh ya udah kita bisa move on tanpa ibu kita minta maaf. Kita bahkan bisa lebih memberikan rasa cinta kita jika kita memaafkan. Anak-anak akhirnya juga bisa tumbuh, karena bayangin ya, periode emas tuh cuma 5 tahun. Bahkan anak itu dituntut untuk lebih ke pendekatan feeling atau kebahagiaan yang utama. Jadi indera perasa mereka tuh cuma sampai 7 tahun. Selebihnya mereka udah dituntut untuk naik stage lagi, untuk belajar, dan lebih ke logika dan lain sebagainya. Sehingga masa kita tuh sebentar sekali loh tanpa kita sadari. Jadi mau berapa lama kita berproses gitu. Padahal kita ibaratnya pada saat bertransaksi 9 bulan itu kita udah dikasih kesempatan dan harusnya itu cukup. Begitu kita melahirkan seorang anak, kita juga udah terlahir. Makanya sebenarnya ya awareness itu sejak kehamilan. Semoga kita tuh bisa menyiapkan sehingga pada saat itu hadir kita nggak keteteran gitu sih. Dan kalau udah tahu keteteran sekarang harus nikah cepet-cepet kayak aku bilang, karena kalau lebih sulit nanti mengobati anak pada saat dia udah susah diajak ngomong, udah trauma, udah membentengi diri, udah nggak percaya sama kita, udah punya zona nyaman sendiri misalnya ke sahabatnya atau ke tantenya yang kita tambah nggak bisa nerima lagi dan lain-lain. Jadi lebih baik ya kita yang berdamai dengan cara kita sendiri. Oke, kalau dari Mbak Raina sendiri gimana nih Mbak? Bisa sampai mengakibatkan untuk nggak percaya sama siapapun gitu. Silakan Mbak Raina. Oke, dari Mam Suci ya kayaknya Suci ya. Dari Cimahi, iya. Oke, untuk tentang memaafkan ibu yang sudah membuat kita trauma pada masa kecil yang mengakibatkan kita tidak percaya dengan siapapun. Oke, ini dampaknya adalah kita tidak percaya dengan siapapun kayak gitu ya, Mbak ya. Oke, yang pertama kita kenali dulu nih, kita merasa apa? Apa yang kita kenali dulu, apa emosi yang muncul, kayak gitu, Mbak. Oke, ibu sudah membuat aku tidak percaya dengan siapapun, nah jadinya apa? Kecewa, sedih, marah, kesal, kayak gitu. Jadi kita melakukan validasi emosi atas diri kita, melakukan validasi emosi diri kita, yang pertama. Dan yang kedua, kalau itu tentang memaafkan, ini tentang memaafkan siapapun ya, Mbak ya. Baik memaafkan anak, memaafkan diri sendiri, bahkan memaafkan orang tua, atau memaafkan pasangan. Bahwa memaafkan itu sama dengan kita melepaskan kemarahan. Memaafkan bukan berarti enak banget itu orang udah menyakiti aku segitunya, kok aku maafin, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Memaafkan sama dengan melepaskan kemarahan. Memaafkan sama dengan kita kasih hadiah untuk diri sendiri, supaya kita bisa merasa tenang. Seperti itu. Oke, aku nggak percaya sama siapapun. Nah, sekarang kita lihat nih, siapa orang yang tidak bisa dipercaya? Ada dong ya. Sebagian orang memang tidak bisa kita percaya gitu. Mereka menipu, mereka memperlakukan kita dengan tidak baik. Tapi sepanjang hidup kita, kira-kira ada nggak orang yang bisa kita percaya? Misalnya misalnya nih, suaminya Mbak Suci misalnya, sampai pada akhirnya Mbak Suci menikah sama dia, misalnya kayak gitu sih, Mbak. Jadi kita evaluasi, aku nggak percaya dengan siapapun. Semua orang tidak bisa aku percaya. Nah, itu adalah keyakinan yang terbentuk di masa kecil ya. Sehingga sekarang kita bisa evaluasi lagi. Kita sudah dewasa, kita sudah ketemu orang-orang yang menyakiti kita, tapi juga kita pasti akan ketemu orang-orang yang juga bisa mendukung kita, mencintai kita, bisa membantu kita. Nah, itu sih. Jadi kita cari bukti-bukti yang lain bahwa ada kok orang-orang yang bisa dipercaya. Seperti itu, semoga menjawab ya Mbak Suci. Oke, itu dia tadi jawabannya untuk Mam Suci. Semoga menjawab ya Mam Suci ya. Kemudian kita akan kasih kesempatan juga nih buat Mams yang sudah raise hand. Di sini ada beberapa. Boleh kita kasih satu kesempatan untuk Mams Kiki Zakiah Arifin. Silakan Mams, boleh bertanya langsung kepada para narasumber kita. Ya, Mbak Nita terima kasih. Selamat siang, Mom dan semuanya. Tadi udah dijelasin ya sama Dokter Raina. Kalau misalnya saya emang udah kena mom issue gitu ya. Terus kalau misalnya ngadepin anak kan kalau lagi rewel emang suka marah-marah. Nah, saya milihnya lebih membiarkan gitu daripada
dimarahin atau ngomong-ngomong yang nggak jelas, jadi saya lebih milihnya ngebiarin aja dia nangis gitu. Nah, apa itu boleh atau bagaimana sebaiknya gitu, daripada sampai misalnya mukul atau marah-marah kayak gitu. Terus udah itu dulu aja mungkin soalnya anak saya rewel. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mams Kiki sudah memberikan pertanyaan, dan juga terima kasih juga sudah bergabung mengikuti webinar kita ya sambil ngasuh anak. Luar biasa banget Mams Kiki. Boleh silakan langsung dijawab oleh Mbak Raina. Anak rewel kalau aku biarkan gimana gitu ya, apakah kan lebih mending dong daripada aku bentak dia karena aku kesel, bahkan aku kepengen mukul dia ya kan, lebih baik aku membiarkan aja kan. Nah padahal membiarkan juga tidak baik untuk diri kita maupun bagi anak juga gitu. Kita biarkan, yang pertama anak nggak akan belajar mengelola emosi ya, karena aku sebenarnya aku butuh bundaku untuk membantu aku karena aku masih belum bisa mengelola emosi kayak gitu sih. Dan karena itu yang kedua adalah kita perlu belajar untuk mengelola emosi itu tadi. Jadi kita udah siap-siap nih kalau anakku rewel itu, maka aku apa rasanya? Aku merasa terancam gitu ya, seperti yang tadi saya setuju banget tadi Mbak Aput bilang bahwa kita jadi udah terbentuk gitu ya dalam pikiran kita bahwa anak rewel sama dengan ancaman gitu. Jadi aku menghindar aja gitu. Menghindar itu adalah salah satu respon kita ya. Atau kita bisa menyerang balik, itu namanya respon fight ya. Fight, respon flight juga bisa kita lakukan gitu ketika menghadapi ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya adalah anak yang rewel. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Oh, butuh digendong. Oh, butuh makanan. Oh, ngantuk. Kayak gitu. Sehingga ketika kita yang pertama adalah kita mengelola emosi kita dulu. Kemudian yang kedua adalah kita itu kita memahami anak ini butuhnya apa. Maka nantinya akan sama-sama enak. Mungkin nggak langsung besok ya, Mams ya. Tapi dengan proses tentunya anak juga akan belajar gitu bahwa ketika aku lagi sedih, lagi sebel, lagi marah, ada ibuku di sini kayak gitu sih. Jadi yang pertama adalah kita mengelola emosi diri kita, yang kedua baru kita pahami apa kebutuhan anak. Oke, kalau gitu kita siapa tahu rewelnya berkurang itu sih, karena tujuannya kan itu ya Mams ya, untuk supaya anak semakin paham, rewelnya berkurang. Nah, itu dia tadi jawaban dari Mbak Raina untuk Mams. Dan juga kita boleh satu lagi kepada Mams Yesi Ihmawati, boleh bertanya langsung kepada para narasumber kita. Mams Yesi, persilahkan. Selamat siang Mbak Raina. Siang Mams. Mbak, aku mau bertanya. Kan waktu kecil tuh ya, kan 2 bersaudara. Aku tuh ngerasa kayak diperlakukan nggak adil gitu loh. Dan sekarang kan aku juga udah punya 2 anak. Gimana biar aku tuh bisa bersikap adil sama mereka gitu. Kadang kan anaknya masih kecil-kecil, kadang masih suka kayak fokus sama adiknya, nanti kakaknya cemburu. Kalau fokus sama kakaknya, si adiknya juga nangis, karena aku juga masih full ASI gitu loh. Gimana ya Mbak cara biar mereka tuh nggak ngerasain apa yang pernah aku rasain gitu. Makasih. Terima kasih banyak Mams Yesi sudah berbagi pengalamannya. Boleh dijawab dulu sama Mbak Raina. Kemudian Mams Aput nanti boleh sharing juga ya, karena sama nih punya 2 anak. Gimana caranya supaya nggak saling sibling rivalry ya kalau gitu. Betul. Silakan Mbak Raina. Ya, dulu Mbak Yesi itu dibanding-bandingkan apa gimana ya Mbak ya? Atau kayak, dia kakakmu lebih hebat, lebih rajin, lebih pinter gitu ya. Nah, gimana supaya kita tidak menerapkan ke anak kita? Yang pertama adalah kita tahu kelebihan masing-masing anak. Jangankan kakak adik, anak kembar aja beda gitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Kesukaannya mungkin beda, seleranya beda. Jadi yang pertama kita tahu dulu apa sih kelebihan kakak dan apa kelebihan adik. Kebaikan kakak adalah seperti ini, kepintaran adik adalah seperti itu, kayak gitu. Jadi kita akan melihat anak kita ini unik. Kakak itu keunikannya seperti ini, adik punya kemampuan seperti itu, yang saling melengkapi gitu ya. Yang kedua adalah kita menghindari seperti ini, Mams. Kita menghindari ucapan-ucapan kayak, ayo siapa yang menang, kakak atau adik, siapa yang
selesai makannya lebih cepat, yang menang gitu ya. Itu sih yang akan artinya nantinya akan bisa menjadi memunculkan persaingan dari antara kedua. Jadi usahakan mereka berdua berkolaborasi gitu ya, bekerja sama. Ayo sama-sama, iya sama-sama menang misalnya. Oh iya sama-sama membuat suatu karya misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin orang tua kita bilang sama kita, kamu nggak boleh iri. Padahal iri itu boleh kita rasakan. Iri termasuk emosi dan semua emosi boleh kita rasakan. Seperti itu. Kakak iri ya, lihat mama sama adik terus. Itu misalnya. Oke. Jadi mungkin kita biasanya bilang gini, sebentar ya kak ya, sebentar ya, kayak gitu. Kita boleh kasih apa ya, semacam supaya kakak ini juga tenang gitu misalnya. Sebentar ya kak, 5 menit lagi, 5 menit deh nanti ya di jarum panjang kedua ya, misalnya kayak gitu. Ya sama nih, bunda juga kangen banget sama kakak. Kita udah lama ya nggak cerita-cerita ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita juga perlu mengistimewakan setiap anak. Kita maupun suami juga disarankan punya waktu. Kita sama, misalnya kita sama kakak, kita sama adik, dan suami kita juga gitu. Suami sama kakak dan suami dengan adik. Itu namanya special time. Semoga dengan special time ini bikin kita jadi ini ya, Mbak ya, jadi menyadari bahwa mereka ini unik, tidak bisa dibandingkan, dan dua-duanya sama-sama istimewa di mana kita, ibunya. Oke, itu dia jawaban dari Mbak Raina. Kalau dari Moms Aput gimana nih menghadapi dua anak juga? Silahkan. Iya, jadi kalau aku sih yang aku tahu ya Mbak, jadi kita memang harus menerima bahwa kondisi yang ada saat ini tuh memang kondisi yang tidak ideal. Karena kalau ngomongin kondisi idealnya, sebenarnya itu tidak boleh ada 2 toddler di dalam satu rumah, which is di bawah 5 tahun, itu memang mereka itu fitrahnya itu memang menginginkan kehadiran ayah dan ibunya tuh secara penuh gitu loh. Nah, tapi ini kan mungkin kita menikahnya terlambat, tiba-tiba memang dikaruniai 2 anak di dalam waktu yang jaraknya berdekatan. Nah, sehingga kita harus sadari dulu bahwa kondisi ini memang tidak ideal. Jadi memang anak kita ini mengalami rasa yang mungkin muncul dan mereka mengalami kesulitan karena kasih sayangnya harus terbagi gitu, yang dimana mereka membutuhkan kasih sayang yang sebetulnya itu utuh. Nah, kalau aku kembali lagi, kita harus pintar-pintar membaca tangki cinta anak-anak kita. Jadi mungkin bisa di-search namanya love language, bahasa cinta, dan itu aku sudah menemukan di 2 anak aku memiliki bahasa cinta yang berbeda. Sehingga aku mungkin kita tidak bisa punya kuantitas yang full, tetapi kita bisa ngejar kualitas yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi adil itu bukan berarti sama rata. Misalnya sama-sama 1 jam dipeluk ibunya gitu misalnya. Nggak kayak gitu. Tapi kadang-kadang si anak rasa cintanya ini akan penuh pada saat sering dipeluk atau sering ditemenin. Jadi gini, oke kakak, pagi ini Bibu akan temenin kakak. Kakak mau berkegiatan apa? Kakak mau belajar, Bibu yang antar. Tapi setelah itu jam adik bobo siang, Bibu izin ya untuk nidurin adik. Karena adik harus nenek sama Bibu. Misalnya kayak gitu. Kakak nggak apa-apa ya. Nanti kalau emang tata kakak masih pengen main, sore deh mandinya sama Bibu ya, adek abis kakak misalnya kayak gitu. Jadi kita dealing. Atau misalnya karena saya tahu bahwa anak saya tuh pinginnya didampingi, dilayani gitu loh. Terus ditemenin. Jadi benar-benar butuh waktu. Padahal kalau saya pikir, aduh ditemenin kan bisa sama yang lain. Kayak udah deh aku sama. Padahal itu kehadiran kita di sebelahnya itu adalah bahasa cintanya. Begitu kita temenin 1 jam, udah full bahasa, maksudnya full rasanya dia udah merasa disayangi. Habis itu ternyata dia main sendirian juga udah enjoy. Ngeliat aku sama adiknya juga udah nggak menginginkan gimana gitu, maksudnya nggak jadi rewel. Tapi pada saat itu belum, kayaknya dia pingin yang kayak Bibu, aku tuh pingin ditemenin, jadi kayak rewel. Pada saat sama adik jadi digangguin terus. Nah, menurut aku penting untuk tahu bahasa cinta si anak tuh apa. Jadi menjadi efektif juga. Atau misalnya mereka akhirnya merajuk, kita juga jadi bisa menenangkan. Yang penting kan berproses. Yang penting kita merespon. Yaudah kak, nanti malam aku peluk. Nanti malam kita bobonya pelukan ya, kayak gitu ya. Kakak bobonya di kamar Bibu deh, oke? Nanti nggak aku pindahin di kamar kakak sendiri deh. Tidurnya semalaman sama aku ya, kayak gitu.
ya nanti sambil kita cerita, kita sambil bawa mainan yang ini, kita ajak tidur bareng misalnya kayak gitu. Jadi kita bikin dia senang, apa yang dia bikin, kita nyuruh anak pada saat nggak bersama kita berpegangan sama itu kayak gitu. Jadi aku biasanya saat ini gitu sih, dan sama si Ade, dan memang kalau waktu itu aku sempat bicara sama psikolog, yang aku tahu memang kalau masih bayi banget, memang mereka butuh rasa nyaman, tapi seringkali rasa nyaman itu bisa digantikan misalnya mungkin sama ayahnya, yang penting digendong, misalnya bisa sama neneknya. Nah, sedangkan si kakak yang lebih sudah punya perasaan, yang sudah lebih paham, mereka memang kadang-kadang secara urgensi, secara prioritas tuh lebih membutuhkan kehadiran kita lebih cepat. Jadi kadang-kadang memang aku menangin si kakak misalnya dua-duanya lagi bersamaan. Ya, tapi ya intinya kalau kita ngerasa kayak overwhelmed, kewalahan kayak gimana ya, nggak akan pernah bisa adil, ya diterima aja karena memang kondisinya nggak ideal, tapi ya itu selalu dicek aja perasaan mereka gitu. Kalau misalnya hari ini lagi kurang, besok ditambal gitu ya, di make it up gitu, karena ya pasti akan sering layering kayak gitu karena memang kondisinya nggak ideal. Oke, itu dia tadi, mungkin ini juga bisa diterapkan kepada mom semua yang mungkin memiliki anak lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua ya. Nah, terakhir nih moms semua, ada satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Raina dari Moms Irmawati Luban Raja dari Sumatera Utara. Bagaimana sih caranya tips untuk mengembalikan jati diri yang dulunya selalu santai dan tersenyum, akan tetapi sekarang sulit untuk itu karena trauma dari problem broken home. Dan bahkan ketika saya emosi, saya selalu meluapkan kepada anak karena anak saya sangat mirip wajahnya dengan sang mantan suami. Boleh Mbak Raina dijawab pertanyaannya kepada Moms Irmawati? Dulu santai dan tersenyum, terus sekarang jadi mudah marah kayak gitu ya. Oke, khususnya ketika anak wajahnya mirip dengan mantan suami, karena biasanya memang anak perempuan lebih mirip bapaknya kayak gitu ya, Mbak ya. Biasanya sih seperti itu. Oke, dulu bisa santai dan tersenyum. Nah, sekarang jadi seperti apa nih? Dan juga itu sudah dirasakan berapa lama, Mbak? Kalau misalnya berlarut-larut, ada baiknya bisa berkonsultasi dengan psikolog ya, Mbak ya. Oke, itu ya berarti. Nah, itu Moms Irmawati menjawab juga ternyata di kolom komentarnya sudah 4 tahun ternyata menghadapi perbedaan ini. Ya. Oke, Mbak Irmawati juga merasa sendiri, mungkin dia sendiri dalam mengasuh anak gitu. Oke. Dan pastikan kita juga punya tetap disempatkan untuk me time, atau kita mendapatkan support atau bantuan mungkin dari asisten atau dari orang tua kita. Seperti itu ya Mbak Irmawati, untuk mendukung Mbak Irmawati. Oke, Mbak Nini bilang perlu Mam Irmawati gitu ya. Peluk. Semangat Mbak, semangat dari Mbak Eka Dian. Oke. Ya, semangat buat mom semuanya ya. Kita semua mungkin punya mamis isunya masing-masing, tapi bukan berarti mamis isu ini menghambat atau memberhentikan kita dari segala sesuatu hal yang baik yang bisa kita turunkan kepada anak-anak tentunya. Nah, terima kasih banyak untuk Moms Raina, Moms Putri, Moms Apur, dan juga Mbak Raina yang sudah berbagi tadi cerita dan sharingnya, juga materi yang luar biasa. Nah, buat mom semua yang belum sempat dijawab pertanyaannya, jangan sedih, jangan khawatir, karena semua pertanyaannya nanti akan dibahas di website Nakita ID. Jadi, moms pantengin terus website Nakita ID dan baca segala informasi mengenai parenting dan juga pregnancy di sana. Nah, selanjutnya, ini kita akan lanjut ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh para mom semua, yaitu sesi foto bersama. Nah, ini dia nih, Moms. Moms semua boleh nih berkesempatan untuk buka kameranya dan bersama-sama kita tunjukkan senyum manis kita di hari ulang tahunnya Nakita yang ke-23 ini, Moms, untuk kemudian diabadikan oleh admin. Boleh nih, Moms ya. Tapi setelah foto bersama jangan kemana-mana karena akan ada pengumuman bagi Moms semua yang pengen hadiah nih, boleh nih. Jadi setelah kita foto bersama akan ada pengumuman nanti. Sekarang kita buka dulu semua kameranya. Siap semua ya, Moms ya. Kita mulai dari slide pertama, sudah dibuka semua. Wah, nih terlihat wajah cantiknya nih, Moms ya. Akan diabadikan nanti oleh admin kita. Jadi, Moms semua tinggal tersenyum. Saya hitung 1, 2, 3 ya, Moms ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Buat yang nggak bisa ikutan untuk open cam nggak apa-apa. Tapi buat yang bisa, ayo dibuka kameranya. Biar kita semua saling kenal juga nih sama-sama Moms Nakita. Slide kedua ya, sekarang ya, Moms ya. Kita coba slide kedua. Siap? 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lagi slide ketiga. Apakah masih banyak? Wah, ternyata masih banyak nih. Slide ketiga boleh ya. Slide ketiga kita coba foto bersama-sama. 1, 2, 3.
Wow, ada Mam Risna Gultom dan Mam Santi juga nih yang bawa babynya. Ya ampun, lucu banget. Banyak banget ya ternyata yang memang sambil dengerin, sambil bersama si kecil ya. Semoga tetap lancar semua hari ini semuanya. Dan ini dia nih, tiba saatnya saya untuk mengumumkan untuk Mam semua yang menginginkan hadiah nih dari Nakita ID. Spesial di hari ulang tahun Nakita, buat Mam semua jangan lupa untuk ikuti foto competition spesial ulang tahun Nakita. Caranya adalah dengan menceritakan tentang bagaimana sih cara Mams menyelesaikan Mom issue pada diri Mams. Periodenya selama 1 bulan, yaitu mulai dari hari ini sampai dengan 6 Mei 2022 nanti. Mams bisa mengunggah foto terbaiknya bersama si kecil di Instagram, dan juga bagikan cerita Mams yang paling menarik, buat caption yang paling menarik terkait dengan bagaimana sih cara Mams tadi sudah dengar semua materinya dari Mbak Raina, dan juga sudah dengar sharingnya dari Mams Aput tentang cara mengatasi Mommy's issue. Nah, buat Mams sendiri ini mungkin punya versinya masing-masing dalam menghadapi Mommy's issue. Bisa silahkan buat caption semenarik dan sebaik mungkin, kemudian tag @nakitaid, dan juga gunakan hashtag anniversary 23rd Nakita, hashtag berperan sama, dan juga hashtag Nakita ID. Nanti pemenang terbaiknya berkesempatan untuk mendapatkan banyak banget nih hadiah menarik dari Nakita, seperti yang bisa Mams lihat di layar. Nah, itu dia tadi Mams sharing dan juga pemaparan materi dari Mbak Raina. Terima kasih banyak untuk antusiasme Mams semua yang sudah hadir di sini. Spesial di anniversary-nya Nakita yang ke-23 tahun. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mbak Raina selaku psikolog keluarga atas penyampaian materinya yang luar biasa, dan juga Mams Aput, juga semua Mams yang sudah berani untuk sharing pengalamannya, berbagi bersama kita, semoga bermanfaat dan juga berguna buat Mams lainnya. Nah, itu dia Mams. Sebelum kita berpisah, saya ingin juga nih meminta sedikit sepatah dua patah kata dari Mbak Raina dan juga Mams Aput, karena hari ini kan spesial nih ulang tahunnya Nakita ID. Boleh dong sampaikan ucapannya serta wishes-nya apa nih buat Nakita ke depannya. Boleh dimulai dari Mbak Raina dulu, silahkan Mbak. Oke, Mbak Nita. Mungkin sebelum wish-nya, kalau boleh saya kasih closing statement atau kesimpulan dari... Oh ya, benar-benar. Boleh. Saya, yaitu, Mams, kita ini bukan ibu prima sabar gitu kan ya, kita bukan malaikat bahwa kita juga bisa marah, tapi kalau memang kita kelepasan marah ke anak itu nggak apa-apa. Anak juga tahu bahwa kita manusia biasa yang memang nggak sempurna, nggak apa-apa Mams, kita juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Mari kita belajar lagi bersama anak kita. Kita pun sendiri juga bertumbuh gitu ya sebagai orang tua. Wish-nya untuk Nakita adalah happy 23rd anniversary Nakita, media parenting pertama di Indonesia ya. Semoga sukses selalu. Timnya ya Mas David, Anita, dan juga tim Nakita semua. Terima kasih. Thank you for having me today. Terima kasih banyak Mbak Raina. Amin ya. Itu dia tadi closing statement-nya juga lupa nih ternyata ya. Nah, buat Mams Aput nih, boleh nih tadi closing statement-nya apa ditambah wishes-nya untuk ulang tahun Nakita. Silahkan Mams Aput. Oke, pokoknya akhir kata buat mom semuanya yang kita nggak sempat berpelukan secara langsung, yang mungkin pertanyaannya nggak sempat dibahas secara detail hari ini juga, aku cuma pengen bilang, diri kita itu begitu berharga, Tuhan nggak mungkin kasih kita suatu ujian yang nggak bisa kita lewatin, pasti setiap ujian itu dengan caranya juga, yang pasti jawabannya mungkin gak instan, perlu proses. Hari ini bisa gagal, besok coba lagi, hari ini kurang sabar, besok dicoba lagi, dan proses itu gak akan mengkhianati hasil. Pasti di suatu titik, di suatu masa, kita pasti akan bisa melaluinya. Jadi gak usah lihat tetangga juga, kanan kiri, karena semua anak beda, dari rahim yang sama aja beda, jadi gak usah nyamain anak kita sama anak orang lain. Tetap semangat, karena kalau kita sudah dipercayai sama Yang Maha Agung, berarti kita itu mampu melewatinya. Walaupun gak sempurna, kita bisa selalu bertumbuh, dan gak ada kata terlambat, kita selalu bisa lahir kembali. Tadi ada mam yang tahu bahwa sadar, ingat, tahu betul bahwa dirinya berharga, dirinya seorang yang ceria, seorang yang cantik luar dalam, dan coba afirmasi itu terus setiap hari, dan yakini, karena itu sebenarnya harusnya suara yang paling lantang kita dengar, dibanding suara miring orang lain, dibanding penilaian orang lain. Jadi jangan pernah taruh bahagia kita di
kantong orang lain ataupun ya harus dari diri kita sendiri. Jadi validasi itu sangat penting dan itu datangnya dari diri sendiri. Jadi semangat terus membersamai si kecil. Dan yang terakhir, happy anniversary yang ke-23 untuk Nakita. Semoga Nakita selalu bisa membersamai para orang tua untuk bisa melahirkan keluarga yang sehat dan bahagia dan harmonis, juga sejahtera. Dan itu bukan sesuatu yang nggak mungkin karena jadi orang tua nggak ada sekolahnya, jadi kita belajar sama-sama melalui komunitas, melalui dari pengalaman moms semuanya, moms and dad bersama Nakita juga. Jadi semoga Nakita panjang umur, happy anniversary. Amin, amin, itu dia. Terima kasih banyak Moms Aput juga atas ucapannya. Jadi kalau boleh disimpulkan ya Moms ya, jadi mommy issues ini mungkin ada pada dalam diri kita dan beda-beda yang kita rasakan. Semua Moms juga tentunya setelah kita menyadari hal ini, kita juga tentunya nggak pengen ya menurunkan ini kepada anak-anak. Jadi Moms semua, yang perlu dicatat adalah semua perasaan itu boleh dirasakan. Kita semua hebat, jadi kuncinya menghadapi mommy's issue adalah dengan berdamai, memaafkan dan berkompromi dengan mommy's issue sendiri. Dan juga yang paling penting tadi Mbak Raina sebutkan, jangan ragu untuk meminta bantuan atau support dari orang-orang terdekat dan juga expert yang mungkin bisa membantu Moms untuk melewati ini semua. Dan terakhir, selamat ulang tahun kepada Nakita. Semoga kedepannya Nakita akan menjadi media terbaik dalam menyajikan berita informasi seputar parenting, kehamilan, dan kesehatan yang terpercaya di Indonesia. Buat Moms kalian yang ingin lebih tahu dan juga terupdate mengenai isu seputar parenting dan anak, jangan lupa untuk mengikuti kanal media sosial Nakita di Instagram @nakita_id, Facebook-nya @nakita.id, YouTube-nya Nakita Channel, serta website-nya di nakita.id. Jangan lupa juga Moms untuk mendengarkan podcast obrolan menarik seputar parenting dan rumah tangga di podcast obrolan meja makan hanya di Spotify. Buat Moms semua, sekali lagi terima kasih banyak, dan juga untuk narasumber kita atas waktu dan sharing-nya. Terima kasih kepada Moms yang sudah bergabung, Mas David dan semua tim Nakita. Terakhir, jangan lupa ya Moms untuk ikuti tadi foto competition-nya untuk hadiah menariknya dari Nakita. Terakhir, saya Nita Febriani, mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Moms yang menjalankan, dan sampai jumpa di acara-acara Nakita selanjutnya ya Moms ya. Semoga semakin semangat untuk mengikuti acara-acara Nakita selanjutnya. Sampai ketemu lagi Moms semua. Saya tutup acaranya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Wow.